Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil Bagus Budiananda. Saya dari program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya mau memenuhi tugas UAS saya yang dari matkul kewarganegaraan, dosen pengampu Muhammad Kamiluzaman. Di sini saya mau simulasi pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja saya mulai pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Terus kemudian hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memantapkan seseorang dengan mengetahui dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasialis dengan negara dan sesama warga negara. Dengan kemampuan dasar diharapkan seseorang mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan visi yaitu sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Misinya membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab. Kemudian kompetisi pendidikan kewarganegaraan. Pertama, civic knowledge, kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan. Yang kedua, civic disposition, kemampuan dalam sikap kewarganegaraan. Dan yang ketiga, civic skills, yaitu kemampuan dalam mengartikulasikan kewarganegaraan dalam pembuatan kebijakan publik, kontrol dalam penyelenggaraan negara. Kemudian landasan pendidikan kewarganegaraan. Landasan pendidikan kewarganegaraan ini ada 3. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yaitu hakikat manusia diukur dari manfaatnya, apa yang bisa ia berikan pada bangsa dan negaranya. Kemudian yang kedua itu landasan sosiologis, yaitu telah pudarnya identitasnya karena globalisasi dan kapitalisme. Terus yang ketiga landasan yuridis, yakni berpijak pada Undang-Undang 45, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan Republik Bela Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan secara konsepsional dan kompetensif adalah mengembangkan kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, mengembangkan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air, mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional yang komprehensif, integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Terus secara operasional adalah bertujuan agar peserta didik memiliki motivasi bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka berkaitan dengan peranan dan kedudukan serta kepentingan mereka sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia yang terdidik serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya. Dan fungsi pendidikan kewarganegaraan yang pertama, sebagai wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang
Negara Republik tahun 1945. Yang kedua, sebagai media pendidikan demokrasi Pancasila sekaligus berfungsi sebagai benteng yang melindungi, memelihara, dan menjamin kelestarian jati diri dengan Indonesia. Terus sebagai filter untuk menyaring nilai-nilai sosial budaya baik yang datang dari luar negara maupun yang tumbuh dari dalam negeri sehingga yang cocok diserap, sementara yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia ditolak atau dibuang. Terus ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Yang paling atas ini yaitu filsafat Pancasila. Kemudian dari filsafat Pancasila itu turun yaitu Konstitusi Undang-Undang 45. Terus dari Konstitusi Undang-Undang 45 ini jadi 3, yaitu geostrategis Indonesia, terus geopolitik Indonesia, terus identitas nasional. Yang geostrategis Indonesia ini lanjut ke tahanan nasional, kemudian demokrasi, kemudian negara hukum, kemudian HAM, kemudian daerah otonom, terus good governance. Terus yang dari konstitusi terus yang geopolitik itu kewawasan Nusantara, terus identitas nasional itu bangsa dan negara, kemudian warga negara dan masyarakat madani semuanya. Terus sikap yang ingin dicapai yaitu ada 3: kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia yang bercirikan Nusantara, kemudian meyakini atas kebenaran Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara, terus rela berkorban untuk negara melalui cara mencurahkan perhatian, keahlian, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, mendahului kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kerelaan berkorban baik jiwa dan raga untuk membela kedaulatan sebagai bangsa dan negara. Kemudian cinta tanah air, yaitu dapat dipahami melalui penguasaan pengetahuan tentang wilayah Nusantara dan memelihara, melestarikan, dan mencintai lingkungan dan menjaga nama baik dan mengharumkan NKRI dalam tata pergaulan internasional dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.